Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Intan Nur Aini di pertemuan ke-6 yang akan dibahas yaitu alat kualitas UMKM. Baik, di sini yang pertama saya akan membahas terkait dinamika ekosistem UMKM dan urgensi penjaminan mutu, di mana karakteristik UMKM di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya yang mencakup aspek permodalan, penguasaan teknologi, hingga manajemen tenaga kerja. Selain faktor finansial, terdapat kesenjangan pengetahuan yang lebar dalam pengembangan bisnis. Banyak pelaku usaha hanya fokus pada proses produksi tanpa melakukan evaluasi terhadap parameter kualitas yang diinginkan pelanggan. Di sini ada beberapa dimensi permasalahan dalam ekosistem UMKM dan urgensi penjaminan mutu, di mana yang pertama yaitu permodalan terbatas, yaitu hambatan dalam pengadaan mesin presisi dan bahan baku itu standar. Yang kedua yaitu kesenjangan teknologi, di mana proses manual dominan meningkatkan resiko human error dan variabilitas. Yang ketiga yaitu manajemen tenaga kerja, di mana kurangnya pelatihan formal menyebabkan rendahnya ketelitian operasional. Yang keempat yaitu inovasi dan branding, di mana desain produk dan kemasan yang statis mengurangi nilai jual di pasar. Yang kelima yaitu konsistensi proses, di mana variabel lingkungan dan metode yang tidak standar merusak uniformitas produk. Selanjutnya, metodologi pengumpulan data mutu melalui lembar periksa check sheet, di mana pengendalian kualitas yang objektif harus bersandar pada data dan juga fakta, bukan sekedar intuisi atau perkiraan manajerial. Tapi check sheet dirancang untuk mempermudah operator di lapangan dalam mencatat frekuensi kejadian cacat secara real time dan juga terstruktur. Penggunaan format yang sederhana namun informatif memungkinkan identifikasi pola kerusakan berdasarkan waktu, mesin, atau operator tertentu. Sebagai contoh, dalam industri alas kaki Waris Shaw, data dikumpulkan selama periode 9 bulan untuk mengidentifikasi jenis cacat yang paling sering muncul. Data mentah itu kemudian direkapitulasi ke dalam tabel frekuensi yang menjadi dasar bagi analisis statistik lanjutan. Efektivitas check sheet sangat bergantung pada definisi yang jelas mengenai apa yang dikategorikan sebagai cacat, guna untuk menghindari ambiguitas saat pencatatan oleh operator yang berbeda, seperti itu. Selanjutnya terkait strategi prioritasi menggunakan diagram Pareto, di mana setelah dikumpulkan melalui lembar periksa, organisasi sering dihadapkan pada keterbatasan sumber daya untuk memperbaiki seluruh masalah sekaligus. Di sinilah diagram Pareto memainkan peran strategisnya. Prinsip Pareto atau aturannya di sini 80/20 menyatakan bahwa sekitar 80% dari total permasalahan kualitas biasanya disebabkan oleh hanya 20% jenis penyebabnya utama. Diagram Pareto berbentuk grafik batang yang disusun dari kategori dengan frekuensi tertinggi ke terendah, dilengkapi dengan garis kurva kumulatif. Metode visual seperti Crazy menuliskan 8 ide waktu singkat pada kertas yang dilipat, atau brainwriting menuliskan ide secara individual sebelum dibagikan, dapat membantu mengatasi hambatan psikologis sebagai anggota tim yang kurang vokal, seperti itu. Selain itu, pemilihan waktu di pagi hari saat kondisi mental masih segar sangat direkomendasikan untuk menghasilkan output yang optimal. Di sini pembahasan lanjutan dari strategi di atas dalam implementasi praktis di Microsoft Excel. Pembuatan diagram ini dapat dilakukan secara otomatis melalui fitur statistika yang mengelompokkan data berdasarkan kategori, di mana
Hasil analisis Pareto memberikan panduan visual bagi manajemen mengenai jenis cacat mana yang harus diintervensi terlebih dahulu. Sebagai contoh nyata pada industri pengecoran aluminium SP aluminium, ditemukan bahwa berbagai jenis kegagalan. 3 kategori utama mendominasi total kecacatan, yaitu lubang, ampas, dan pori-pori. Tanpa analisis Pareto, manajemen mungkin akan mencoba memperbaiki seluruh jenis cacat secara acak yang seringkali tidak menghasilkan penurunan terhadap tingkat kecacatan yang signifikan secara keseluruhan. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait analisis sebab akibat melalui diagram Fishbone atau Ishikawa. Diagram Fishbone yang juga dikenal sebagai diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan merupakan alat visualisasi utama untuk mengorganisir hasil brainstorming ke dalam kategori-kategori penyebab yang logis. Alat ini sangat berharga bagi industri untuk melatih kedalaman analisis KU06 karena memaksa mereka untuk melihat masalah melampaui gejala permukaan seperti itu. Terakhir di sini terkait kategori standar yang digunakan dalam industri manufaktur adalah kerangka kerja 6M yang mencakup pertama yaitu main atau manusia, di mana ini meninjau faktor kelelahan, tingkat pelatihan, motivasi hingga ketelitian operator. Contohnya seperti operator lelah akibat lembur mengejar target sehingga kurang fokus saat pengileman sepatu. Yang kedua yaitu mesin atau mesin, di mana ini menganalisis kondisi perawatan peralatan, keausan komponen hingga fluktuasi suhu pengoperasian. Contoh seperti cetakan aluminium sudah aus dan tidak presisi, namun tidak diganti karena keterbatasan modal seperti itu. Yang ketiga yaitu material, di mana mengevaluasi kualitas bahan baku, kontaminasi serta kondisi penyimpanan yang mempengaruhi integritas bahan. Contoh seperti kayu meja lembab karena dibeli dari pemasok tanpa melalui proses pengeringan yang standar. Yang keempat yaitu metode, di mana memeriksa ketersediaan dan kepatuhan terhadap SOP, urutan proses produksi dan teknik pengerjaan. Contoh seperti prosedur penggorengan kerupuk tidak memiliki standar waktu yang pasti, hanya berdasarkan intuisi seperti itu. Yang kelima yaitu measurement atau pengukuran, di mana meneliti akurasi alat ukur, standar inspeksi dan reliabilitas data yang dikumpulkan. Contoh seperti inspeksi kualitas hanya dilakukan secara visual di akhir proses tanpa alat ukur yang terkalibrasi. Yang keenam yaitu meteorological environment atau lingkungan, di mana mempertimbangkan faktor suhu area kerja, pencahayaan, kelembapan, dan juga kebisingan yang dapat mengganggu performa manusia maupun mesin. Contoh, area pengecoran yang sangat panas dan berdebu menurunkan daya konsentrasi pekerja. Mungkin itu saja pembahasan di pertemuan ke-6 kali